salam bahagia untuk kita semua. Saya ucapkan dahulu. Sebelumnya, perkenalkan saya Hari Penuhi, calon guru penggerak angkatan 10. Saat ini juga saya mengajar di SMK Negeri 20 dan kali ini saya akan bersama dengan Ibu Deswita, bukan guru yang satu sekolah dengan saya. Ibu ini juga mengajar di kelas 10, itu mata pelajaran bahasa Indonesia, dan ibu ini juga adalah termasuk rekan saya yang memang mengajar di sini. Oke, baik. Bagaimana kabarnya ibu pagi ini? Puji Tuhan, baik Pak, sehat. Oh iya. Jadi sebelumnya pertama sekali saya sudah meminta kesediaan ibu untuk melakukan supervisi atau coaching supervisi akademik, dan ibu sudah sepakat untuk ya bu? Iya. Oke, saat ini kita akan melakukan percakapan prakonsultasi ya bu, dan selanjutnya nanti saya akan amati proses pembelajaran ibu di dalam kelas. Dan sebelum saya melakukan kegiatan ini, adapun tujuan dilakukannya supervisi itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang ibu lakukan di dalam kelas. Dan kenapa hari ini kita lakukan percakapan prakonsultasi sebagai persiapan awal sebelum ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas, agar lebih siap dan percaya diri setelah melakukan atau memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid. Gitu ya bu? Iya Pak. Oke, terkait dengan itu ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran ini bu? Baik, terima kasih kepada Bapak ini. Saya sudah memilih saya sebagai rekan kerja untuk diobservasi dalam materi ini. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran saya pada materi yang saya ajarkan khusus di kelas 10 ini, yaitu untuk mendapatkan informasi atau penjelasan terperinci mengenai hal-hal berdasarkan sudut pandang ilmiah. Oke, baik. Jadi dalam pembelajaran seperti ini bu, apa yang ibu lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran ini? Oke Pak, berdasarkan pengalaman dan dalam mengajar setiap harinya juga, saya selalu menggunakan yang disebut dengan strategi, model, dan metode serta media dalam pembelajaran itu Pak, supaya pembelajaran itu bisa menarik, pembelajaran itu bisa diikuti oleh siswa dengan baik. Jadi pada pembelajaran ini saya menggunakan problem based learning. Metode pembelajarannya melalui pengamatan. Jadi ada nanti berupa diskusi, ada juga di dalamnya tanya jawab dan tanggung jawab. Terkait metode ini, saya mengilustrasikan pembelajaran yang menyenangkan dan saya hadirkan berbagai alat-alat media pembelajaran seperti dalam pembelajaran itu saya akan menayangkan video dan siswa mengamati video yang saya berikan, dan saya juga menggunakan beberapa metode-metode media-media pembelajaran. Seterusnya peserta didik berdiskusi dengan kelompoknya dan tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Setelah itu kelompok lain menanggapi sehingga pembelajaran kelihatan ada interaksi timbal balik antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Luar biasa ya. Jadi di saat supervisi ini kira-kira di mana pengen ibu yang saya amati sebagai pengamat pada pembelajaran di kelas? Oke, saya pengen di bagian pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Pembelajaran yang berpusat pada murid, pemahaman dan pengetahuan murid tentang materi yang diajarkan. Keterampilan murid saat menyampaikan hasil diskusi mungkin di situ ya Pak. Oh begini ya bu ya. Jadi berdasarkan percakapan komunikasi yang kita lakukan, kapan siap diobservasi dengan tersebut? Menurut saya setelah percakapan ini Bapak atau besok juga saya sudah bisa Pak, tapi kita sesuaikan dengan jadwal saya masuk di kelas.
Oke, jadi begitu ya Bu ya. Jadi ini kita melakukan observasi ini mungkin kita lihat situasi dan kondisi. Nantinya kalau misalnya motif kita sudah apa, jadi mungkin kita bisa menentukan hari ini atau besok berdasarkan dengan kebutuhan yang kita. Oke, Bu Taib, terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di observasi dalam kelas. Ya. Apa kabar kalian? Sehat. Kita awali dengan doa. Silakan pemimpin doa ke depan. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita memulaikan segala aktivitas kita, alangkah baiknya jika kita berdoa Yesus Kristus kami. Amin. Amin. Baik, dan sekarang sebelum kita lanjutkan kegiatan selanjutnya, maka ibu mau mengecek lagi anak-anak kami dulu. Coba perhatikan kiri kananmu, depan, belakang, siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak masuk? Hadir ya? Semua. Kita masih dalam materi kita untuk hari ini. Terlebih dahulu kita evaluasi dulu, kita ingat-ingat kembali mengenai materi kita pada pertemuan sebelumnya. Apa materi kita sebelumnya? Baik, Ibu minta siapa yang bisa menyampaikan kepada kita apa saja yang kita bahas tentang teks anekdot. Saya Bu. Oh, Sica. Ya, silakan. Jadi dari materi kita sebelumnya kita membahas tentang teks anekdot, di mana teks anekdot itu adalah cerita singkat dan lucu. Ada lagi yang bisa menjelaskan apa yang sudah kita pelajari tentang teks anekdot? Saya Bu. Ya, silakan. Baik, materi sebelumnya yang kita pelajari adalah materi tentang isi dan struktur tentang teks anekdot. Oh, lagi. Baik, kalau tidak ada lagi, kita agar anak-anak kami bisa lebih memahami materi yang kita pelajari pada hari ini. Jangan hanya 2 orang minggu depan yang bisa menjelaskan kembali. Jadi Bu harapkan apa materi yang kita pelajari hari ini, minggu depan semua bisa berdiri dan menjelaskan kembali. Oke, hari ini kita masuk pada materi pembelajaran kita, yaitu mengenai teks laporan hasil observasi. Laporan di mana di sini adalah nanti kita mempelajari tentang menganalisis teks laporan hasil observasi. Jadi di sini nanti kita melakukan kegiatan analisis. Kita analisis kegiatan LHO. LHO itu adalah singkatan dari laporan hasil observasi. Baik, sebelum kita masuk pada kegiatan selanjutnya, saya lihat anak-anak kami karena ini juga sudah jam siang, sudah ada yang lapar, sudah matanya layu, ada yang mengantuk. Jadi untuk itu, kadang-kadang kalau kita setuju, jadi di sini pada pertemuan kali ini Ibu sudah menyusun modul ajar kita. Pada pertemuan kita kali ini, yaitu yang kita bahas mengenai ada kompetensi awal kita.
atau ada kompetensi awal yang menjadi rujukan pembelajaran kita pada hari ini, di mana yang pertama adalah kita memahami teks laporan hasil observasi. Ada yang tahu tentang observasi ini? Ada Ibu. Apa? Observasi itu adalah hasil pengamatan yang telah dilakukan kepada suatu objek. Hasil pengamatan terhadap suatu objek. Baik, kemudian itu nanti kegiatan kita adalah kita amati hasil observasi orang lain, baik yang disampaikan melalui video maupun yang disampaikan melalui teks. Maka kita observasi itu, kita amati teks itu. Kemudian yang kedua adalah kita memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi di sekitar kita. Kita paham ingin melanjutkan ke kegiatan selanjutnya, maka Ibu mengajak kalian untuk menonton teks laporan observasi yang disampaikan lewat video. Ya, apakah teman-teman tahu bahwa Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa? Hampir setiap suku bangsa memiliki budaya tertentu. Keragaman budaya itu adalah kekayaan bangsa Indonesia. Kalian tahu bahwa terdapat sekitar 13.000 pulau besar dan kecil, 400 suku bangsa, dan juga ratusan bahasa lokal. Keragaman budaya bisa diamati dari bentuk-bentuk kebudayaan khasnya, seperti adat istiadat, rumah adat, pakaian tradisional, tari-tarian, kesenian berupa alat musik dan lagu, senjata tradisional, dan juga makanan khas. Budaya-budaya di setiap daerah dikenal dengan budaya lokal. Budaya lokal inilah yang menjadi dasar tumbuhnya budaya nasional. Sekarang, yuk kita cari tahu apa saja sih bentuk-bentuk keragaman budaya negara Indonesia. Keragaman budaya Indonesia yang pertama yaitu rumah adat. Rumah adat adalah rumah yang dibangun dari generasi ke generasi yang merupakan jaminan budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak dan gaya bangunan. Selanjutnya, keragaman yang kedua, pakaian adat. Pakaian adat atau tradisional ini berfungsi untuk mengekspresikan identitas, biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau sejarah. Pakaian adat juga dapat menunjukkan status sosial, perkawinan, dan agama. Berikutnya, tarian adat. Tari adat merupakan tari yang berkembang di suatu daerah secara turun-temurun. Tiap daerah mempunyai tarian adat masing-masing dengan peruntukan yang berbeda. Biasanya untuk menyambut tamu agung, merayakan panen, upacara kematian, atau upacara keagamaan. Berikutnya, keragaman alat musik dan lagu. Alat musik dan lagu tradisional adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu. Lagu daerah statusnya bersifat kedaerahan dengan lirik dan bahasa asal daerah masing-masing, dimainkan dan dinyanyikan pada tradisi tertentu di daerahnya masing-masing. Itulah keragaman budaya Indonesia. Sekarang kita akan mencari tahu apa sajakah keragaman budaya pada masing-masing setiap daerah atau provinsi yang ada di Indonesia ya. Itu adalah video yang telah kita tonton tentang teks observasi. Ibu mau tanya, dari yang kita tonton barusan, apa yang kalian lihat? Anak-anak kami dapatkan apa saja yang kamu tahu dari video yang barusan anak-anak kami tonton? Bisa diceritakan kepada kita, siapa yang bisa? Si Lady dulu. Pada saya. Nah, di sini berdasarkan dengan video yang telah kita lihat bersama tentang keberagaman budaya Indonesia, yang dimana di sini saya telah mengambil beberapa bagian atau saya itu terdiri dari banyak suku bangsa serta juga lebih dari 13.000 pulau besar dan juga kecil. Serta dijelaskan di situ tadi bahwasanya budaya-budaya di setiap daerah disebut juga dengan budaya lokal. Nah, di sini tadi ada beberapa keragaman atau keunikan
dari budaya Indonesia ini. Yang pertama adalah rumah adat, yang kedua adalah pakaian adat. Tentunya dalam pakaian adat ini juga berfungsi dalam mengekspresikan identitas, merupakan salah satu identitas bagi setiap daerah. Baik, sebentar. Baik, dari video yang telah dipaparkan tadi, kita akan mulai dari profil suku dan pulau, yang dimana Indonesia ini dikenal dengan negara kepulauan yang memiliki kurang lebih 13.000 pulau, baik ini yang besar dan kecil, dan kurang lebih 400 suku. Baik, terima kasih dokter. Kemudian tempat sudah kita tonton itu adalah dengan teks laporan hasil observasi yang telah dilakukan oleh seseorang. Nah, diberi untuk apa manfaatnya kepada kita membaca teks laporan observasi orang lain? Agar kita bisa mengetahui tentang sesuatu objek yang belum kita kunjungi, yang mana objek itu belum kita tahu, tetapi ketika kita melihat daripada teks laporan observasi, maka kita bisa memahami dari suatu objek tersebut. Baik, jadi di sini juga tidak jauh berbeda dari teks video tadi adalah mengenai keragaman budaya. Jadi pada teks ini adalah mengenai rumah adat. Jadi kami minta kepada anak kami si Yasman lah, coba didengarkan. Rumah adat Indonesia. Rumah adat adalah bangunan yang memiliki ciri khas khusus yang digunakan untuk tempat hunian oleh suatu suku bangsa tertentu. Bangunan ini merupakan salah satu representasi kebudayaan yang paling tinggi dalam sebuah komunitas suku atau masyarakat. Rumah adat di Indonesia sangat beragam dan mempunyai artian penting dalam sejarah, warisan dari kemajuan peradaban masyarakat. Observasi ini tentang apa? Indonesia. Sebelum kita masuk pada rumah adat Indonesia, saya tanya dulu. Di Pulau Nias ada rumah adat atau tidak? Bagaimana ciri-ciri dari rumah adat Indonesia? Ciri dari rumah adat ini pada umumnya atasnya dari daun rumbia. Ya, jadi kemungkinannya mungkin suku tersebut menggunakan daun rumbia ini karena untuk diganti dan tidak didapat. Dan ciri-ciri lainnya itu bangunan berbentuk persegi, tentunya seperti segitiga, dan dibangun tanpa menggunakan batu. Nah, jadi Baik, terima kasih dokter. Ada lagi yang tahu? Ibu. Ya, silakan. Rumah adat Nias juga menggunakan kayu-kayu yang besar untuk terbentuk. Oke, menggunakan kayu-kayu yang besar. Beda dengan bangunan kita saat ini, ada semennya, ada besinya hanya segini, tapi kokohnya sangat kuat. Beda dengan rumah adat. Rumah adat itu bagaimana rumah adat yang disampaikan pada teks itu adalah memiliki keunikan tersendiri. Baik, sekarang kita lanjut pada materi ajar. Observasi itu adalah teks LHO ini adalah merupakan hasil pengamatan. Di pengamatan itulah yang disebut dengan teks laporan hasil observasi. Kemudian teks laporan hasil observasi ini memiliki beberapa ciri. Ada beberapa ciri yang ada di depan kita, yaitu yang pertama hasil dari pengamatan atau penelitian. Itu seperti yang dijelaskan tadi bahwa teks prosedur itu adalah ada teks prosedur itu karena hasil pengamatan atau penelitian dari seseorang atau kelompok. Kemudian adalah bersifat universal. Yang ketiga adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi teks yang kita buat itu nanti adalah untuk kita terbitkan, untuk dilihat oleh orang lain. Maka bagaimana mereka melihat, bagaimana mereka memahami apa yang kita tulis dalam teks tersebut kalau kita tidak menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Termasuk nanti di sini anak-anak kami mengobservasi, mengevaluasi. Apa yang kita evaluasi? Bahasanya, strukturnya, ciri-cirinya, kebahasaannya lengkap atau tidak. Yang berikut adalah Pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Ya, berarti struktur daripada teks laporan observasi itu terbagi dalam 3. Apa yang disebut dengan struktur? Berarti bagian-bagian yang ada di dalam teks observasi. Yang kedua adalah ada
lemari, sapu, apa yang ada di sekitar kita itu adalah kata-kata berbahasa. Dan yang ketiga adalah ada yang disebut dengan konjungsi. Jadi di dalam membangun sebuah atau menulis sebuah teks FAO atau laporan hasil observasi, selain memperhatikan strukturnya, maka kita juga memperhatikan kaidah kebahasaannya. Ada kata kerja, ada nomina, dan ada konjungsi. Jadi itu kepada anak kami dari yang Ibu sampaikan, apa yang kurang dimengerti tentang materi kita akan dipertanyakan. Saya dalam penjelasan tentang teks observasi, mengapa kita harus melakukan atau menulis teks observasi? Baik, kita bisa menanggapi. Kita harus melakukan atau menulis teks observasi dan berguna untuk kita dan juga berfungsi untuk memberikan informasi kepada orang lain. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Ada Ibu. Ya, silakan si Putri. Terkait dengan materi kita hari ini yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana jika di dalam teks observasi itu kaidah kebahasaannya tidak lengkap? Oh, yang bisa menanggapi? Saya masuk teks laporan observasi itu tidak lengkap kaidah kebahasaan, maka teks observasi itu dianggap tidak lengkap karena kaidah kebahasaan itu merupakan suatu ketentuan di dalam terwujudnya sebuah teks observasi. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk anak-anak. Seterusnya kegiatan kita adalah Ibu akan membagi anak kami dalam 4 kelompok, sehingga di sebelah kanan kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Perhatikan di atas ada yang apa itu yang ditanyakan di atas, yaitu anak LKPD. LKPD itu adalah lembar bahasa sastra. Di sini ada soal dan ada materi yang perlu anak-anak kami bahas, dan setelah itu nanti akan kita presentasikan di depan kelas. Baik, selamat mengerjakan tugas kelompok. Sekarang kita berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk tampil ke depan. Oke, silakan. Baik, saya akan menyajikan hasil dari presentasi kelompok. Faktor apa saja yang mempengaruhi keragaman budaya Indonesia? Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman budaya Indonesia ini ada sejumlah faktor yang kompleks, termasuk sejarah, geografi, demografi, agama, dan interaksi dengan budaya-budaya luar. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi keragaman budaya di Indonesia. Jadi yang pertama yaitu keanekaragaman etnis. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis yang berbeda-beda. Setiap kelompok etnis memiliki budaya, bahasa, dan tradisi mereka sendiri. Contohnya suku Jawa, Sunda, Minangkabau, Batak, Dayak, dan masih banyak lagi. Yang kedua, sejarah dan penjajahan. Sejarah Indonesia yang paling panjang yaitu termasuk masa penjajahan Belanda, Jepang, dan pendudukan oleh negara-negara lain yang telah memberikan kontribusi pada perubahan budaya dan pembentukan identitas nasional. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Yang menjadi pertanyaan saya dari hasil presentasi kelompok 1, selain dari keberagaman etnis, apa saja faktor yang mempengaruhi keberagaman Indonesia? Baik, kami akan menjawab. Pada
Keanekaragaman etnis, sejarah dan kebijakan, serta agama juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberagaman budaya. Persangkaan Kak. Yang menjadi sangkaan saya dari pertanyaan jawaban saya, mengapa faktor agama menjadi faktor yang mempengaruhi keberagaman budaya? Alasannya adalah setiap agama memiliki keyakinan, praktik, dan tradisi yang berbeda-beda sehingga dapat memengaruhi keberagaman tersebut. Kelompok 2. Mengapa kebudayaan terkait erat dengan kehidupan masyarakat? Jelaskan. Kebudayaan sangat erat terkait dengan kehidupan masyarakat karena merupakan kerangka kerja yang mengarahkan dan membentuk cara orang hidup, berinteraksi, dan memahami dunia di sekitar mereka. Beberapa alasan utama mengapa kebudayaan sangat terkait erat dengan kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Identitas dan jati diri. 2. Pola perilaku. 3. Sistem nilai. 4. Pengorganisasian sosial. 5. Pemeliharaan tradisi dan warisan budaya. 6. Media komunikasi. 7. Adaptasi dan inovasi. Baik, jika ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Ada satu pertanyaan, yaitu jelaskan satu contoh kebudayaan Nias yang masih diwariskan sampai sekarang. Baik, saya akan menjawab. Kebudayaan Nias yang masih diwariskan sampai sekarang adalah tari mainan, lompat batu, dan tari boy. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Teks observasi yaitu kebudayaan Indonesia. Di mana di sini teks ini menyatakan bahwa Indonesia dikenal dengan keanekaragaman budaya. Indonesia juga terdiri atas beragam suku dan kepulauan. Setiap budaya yang lahir memiliki ciri khas masing-masing. Itulah yang menjadi kekayaan budaya Indonesia yang tak ternilai harganya. Dan ada pun pertanyaan yang ada di lembar KPD tersebut, yaitu menurut kalian apakah gambar tersebut sesuai dengan isi teks? Jelaskan jawaban kalian. Jadi menurut kami gambar tersebut sesuai dengan isi teks observasi, yaitu mengenai keberagaman budaya, karena di mana pada gambar tersebut menunjukkan kepada kita tentang keberagaman baju adat, yang dimana baju adat tersebut menunjukkan identitas maupun ciri khas suatu budaya tertentu. Demikian. Baik, demikian hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilakan. Apakah hanya pakaian adat saja yang menjadi keberagaman budaya Indonesia? Baik, langsung saja kami jawab. Di Indonesia tidak hanya baju adat saja yang menjadi keberagaman, di mana ada keberagaman dari makanan khas, senjata ataupun alat yang digunakan dalam berkebun, dan lagu ataupun dan juga ada baik, sekian yang bisa kami sampaikan. Presentasi terakhir dari kelompok 4, tolong dipahami, diperhatikan. Selamat siang teman-teman. Siang. Tulislah kalimat yang terdapat dalam teks sesuai bagian teks laporan hasil observasi ke dalam kolom berikut. Nah, di sini sesuai dengan yang kita lihat, coba kita lihat bersama teks yang sudah kita punya. Di situ terbagi, bisa kita lihat terbagi atas 3, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya pada paragraf pertama itu tercantum atau tergolong dia pada pernyataan umum. Pada paragraf kedua dan ketiga itu adalah deskripsi bagian, dan pada paragraf keempat itu adalah deskripsi manfaat. Saya tinggalkan kepada mereka. Nah, kemudian ini pertanyaan kami dari kelompok 1, yaitu apa yang dimaksud dengan deskripsi manfaat? Ya, terima kasih. Baik, saya akan menjawabnya apa yang dimaksud dengan deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat adalah paragraf yang berisi berbagai manfaat dari objek penelitian yang disusun sedemikian rupa hingga membentuk struktur tentang manfaat. Oke, Jadi sekian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan yang tidak sesuai, mohon maaf. Ya, halo. Ya, halo. Silakan ke belakang. Baik, terima kasih. Baik. Anak-anak kami, terima kasih atas partisipasinya, semangatnya dalam pembelajaran hari ini, baik dalam
hari ini menyenangkan atau ada yang kurang menyenangkan, ada yang senang, ada yang tidak senang dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyampaikan? Saya Bu. Ya, sampai dulu saya sangat senang ya untuk pembelajaran hari ini karena walaupun sudah siang tetapi tidak menimbulkan ngantuk karena Ibu juga mengajarnya sangat seru, kita bisa menonton video, ada juga speaking. Baik, terima kasih. Maka kepada anak-anak kami sebelum kita akhiri, silakan belajar di rumah dan pelajari apa materi yang sudah kita pelajari hari ini, dan silakan petugas doa untuk memimpin kita di dalam doa. Amin. Selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan saya dari Syariful Lui, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tasbara. Saya juga dari SMK Cibuku dan juga dari Nusantara, dan saat ini juga saya bersama dengan Ibu Deswita. Pada awalnya saya dan Ibu Deswita ini sudah sepakat melakukan coaching untuk supervisi akademik. Pada kegiatan ini saya bertindak sebagai supervisor, sekaligus coach, dan Ibu Deswita bertindak sebagai coaching. Kami melakukan diskusi ini tentang pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Baiklah, selamat pagi Bu Guru. Ya, selamat pagi Pak. Oke, terima kasih Bu sudah melaksanakan supervisi di dalam kelas tadi, dan saya kebetulan menjadi supervisornya atau pengawas Ibu dalam kegiatan pembelajaran supervisi tadi. Dari kegiatan itu ada beberapa pertanyaan yang saya lakukan terkait supervisi yang saya lakukan dalam kelas tadi ketika Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas. Baik Bu, jadi pertama dulu pertanyaannya, bagaimana perasaan Ibu ini setelah melakukan kegiatan pembelajaran yang kebetulan juga saya sebagai supervisornya? Oke, baik Pak. Pertama sekali dulu, tadi pada saat dilakukan yang disebut dengan supervisi itu, tadi saya tegang. Ya, jujur saya katakan, dan biasanya kalau di supervisi seperti ini muncul perasaan seperti itu. Jadi kita agak grogi ya Pak, seperti itu. Karena memang kalau kita mengajar seperti biasa, jadi ya tidak ada yang mengawasi. Jadi seperti ini ada juga kamera yang merekam kegiatan kita di dalam kelas, dan ada juga Bapak yang mengawasi saya. Jadi mungkin perasaan seperti itu yang saya rasakan, dan akhirnya setelah selesai rupanya biasa-biasa saja. Karena kegiatan pembelajaran ini bukan hal yang baru dan sering dilakukan juga sebagai tugas pokok kita setiap hari. Begitu ya. Kira-kira boleh nggak Ibu ceritakan kembali tentang area pengembangan dan strategi pembelajaran yang dilakukan Ibu barusan? Baik Pak, di area pengembangan pada pembelajaran tadi, peserta didik sangat aktif. Kemudian mereka menyenangkan dan pemahaman pengetahuan murid tentang materi yang diajarkan, murid menyampaikan hasil diskusi kelompoknya sangat luar biasa Pak. Oh, begitu ya. Jadi dalam pembelajaran ini juga apa kira-kira strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran? Oke, strategi yang saya gunakan tadi yaitu problem based learning, metode yang digunakan diskusi tanya jawab yang paling menyenangkan Pak, dan peserta didik digunakan yang disebut dengan diskusi tanya jawab. Kemudian peserta didik sangat aktif dalam pembelajaran karena saya menggunakan metode pembelajaran dalam menyampaikan konsep materi sehingga siswa mudah memahami. Begitu ya. Jadi kira-kira ini sejauh mana area pengembangan yang dilakukan pada pembelajaran, apakah sudah maksimal atau apakah ada hambatan dalam kegiatan pembelajaran ini? Iya Pak, sejauh ini menurut saya belum optimal. Jadi kita sebagai manusia punya kelemahan, lah itu
hal yang wajar. Saya juga sebagai ibu seperti itu. Tapi dari kelemahan itu kita belajar, refleksi untuk memperbaiki. Dalam berdiskusi kelompok tadi masih ada beberapa lagi siswa yang belum aktif dan tidak fokus dalam pembelajaran dan masih ada bermain-main mengganggu temannya. Jadi seperti itu Pak. Jadi kelemahan-kelemahan seperti itu ya masih akan kita cari bagaimana solusinya. Oh iya ya. Jadi sebenarnya kalau kepada siswa yang belum fokus belajar itu, ya itu merupakan hal yang wajar. Kenapa? Karena bagaimanapun cara ibu untuk memfokuskan keterlibatan siswa, tentunya pada pembelajaran berikutnya agar lebih menunjukkan sikap keterlibatan aktif ini. Iya Pak, saya melakukan defense menumbuhkan menumbuhkan kesadaran penuh dengan melakukan speaking. Jadi saya melakukan speaking agar siswa lebih fokus pada pembelajaran. Oke, jadi sepertinya kita sudah beranjak pada sesi akhir pasca observasi. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas belajar di hari-hari yang akan datang. Jadi bagaimana perasaan ibu ini ya setelah semua kegiatan ini sudah kita lakukan, percakapan observasi dan pasca observasi, bagaimana perasaan ibu? Iya Pak, iya. Saya merasa senang apalagi dengan Bapak. Jadi seperti ini saya sangat terinspirasi. Bapak menilai juga bukan seakan-akan melemahkan saya, tetapi malah menguatkan secara pribadi sehingga saya merasa menyenangkan sekali diobservasi oleh Bapak Isyasari Tanimau. Nah baiklah, jadi untuk memusatkan perhatian dengan melakukan mindfulness itu serta menemukan kesadaran penuh, proses tadi di kapan ini dilakukan? Ini saya lakukan pada pembelajaran berikutnya. Baik, terima kasih Bu atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan presentasi ini. Demikian saya ucapkan yahoo.